Untuk kita semua. Seperti biasa Pak, saya hanya bagian akhir, cuma ngitung-ngitung duit. Saya di sini sama Pak Tito, kalau nggak disebut namanya ngambek katanya. Masuk detik rupanya. Jadi saya mesti balas. Saya nggak disebut nama nggak ngambek Pak. Saya ngambek kalau uang yang disediain pakai utang nggak dipakai juga. Jadi saya kumpulin uang banyak, gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai ditumpuk di sana nggak dipakai. Sementara di sini bencananya masih susah masyarakatnya. Itu aja Pak. Update sedikit tentang follow up meeting yang sebelumnya Pak Ketua. Saya kan udah mencoret tuh bintang di pergerakan mahasiswa IPDN. Udah jalan apa ya? 1.300 orang ke sini. Ya. Bagus sekali saya lihat tuh di detik. Di YouTube pelepasannya jadi bagus sekali. Terus yang kedua adalah satgas jembatan Pak yang sebelah. Sekarang ganti orangnya Pak. Kalau punya utang bosnya datang, kalau udah utangnya lunas anak buahnya datang Pak. Dia udah benar. Jadi kita alokasikan Pak 1 triliun ke satgas jembatan. Terus kemarin di Hambalang ada perintah ditambah 2 triliun. Jadi Satgas Jembatan punya alokasi dana harus sekarang 3 triliun. Kalau nggak beres juga jembatan di sini keterlaluan. Tapi saya pikir ya utangnya udah lunas ya Pak ya? Kira-kira utangnya udah lunas itu. Kita juga membantu beberapa case di mana kan tadi Pak Tito bilang kita perlu kapal keruk ya. Itu ada rupanya perusahaan yang dipinjam kapal keruknya lewat TNI, lewat Menhan. Tapi ada isu bea cukai katanya karena itu dari kawasan ekonomi khusus dimasukin ke sini harus bayar cukai 30 miliar. Saya bingung, mau bantunya mesti bayar. Jadi begitu laporan itu sampai saya langsung saya bilang udah abolish. Jadi kapalnya sudah jalan ke sini nggak usah bayar cukai. Nanti kalau sudah selesai tapi dibalikin ke sana lagi, itu yang paling penting. Jadi nanti kalau Pak Tito mau pinjam dari tempat-tempat lain yang sejenis yang ada kendala seperti itu harus bayar cukai segala macam, lapor ke kita langsung kita bypass dan itunya kita pakai. Kan keterlaluan kalau orang mau bantu aja kita pajekin. Terus bicara dana APBN untuk 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, saya rasa cukup ya. Untuk DSP di BNPB kami ada 250 miliar, tambah cadangan bencana 5 triliun, tambah juga arahan dari Presiden untuk menambah dana DSP 600 miliar. Jadi dananya 11, kanan saya ini cukup banyak. Cuma sepertinya dia kurang mampu belanja. Nanti itu Pak yang tadi uang saku pengungsi yang 15.000 per orang per hari ya. Kalau Kamsos kan belum bisa masuk kelihatannya ya. Kenapa Anda nggak masuk? Anggap ini masih bencana sampai akhir musim hujan kira-kira gitu. Jadi Anda bisa masuk. Datanya kalau data nggak usah sempurna amat. Orang bencana mana bisa data sempurna. Yang penting bisa terverifikasi. Ada yang bertanggung jawab gitu. Itu harusnya besok juga bisa tuh mereka dikasih uangnya. Bisa nggak? Kalau sudah ada datanya. Loh, Anda datanya udah ada? Ada. Ya, yang nggak usah sempurna sekali, udah SK berarti mereka tanggung jawab kan. Anda masuk, besok bisa? Bisa. Oh, udah bisa tuh lah besok. Besok ya. BNBA-nya ada. Oh, udah, kalau nggak selesai tunggu data sempurna sampai kapan? Nggak ada data yang sempurna itu. Betul Pak. Kita buat data itu aja, data saya bertahun-tahun, data penduduk bertahun-tahun nggak ada sempurna. Data beras aja nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna, saya pikir ambil resiko aja. Kan Anda yang meresiko, saya enggak. Pak Menko, sama satu lagi, syarat salur tadi, syarat salur. Syarat salur. Tidak terlalu ribet biar percepatan pembangunan di daerahnya. Kita lebih maju lagi Pak. Karena ini keuangan Pak, cepat pokoknya. PMK relaksasi penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah, itu daerah terdampak ya. Itu PMK nomor 102 2025 untuk ini tanpa syarat Pak. Nggak ada syarat lagi jadi Pak. Jadi aman. Jadi PMK-nya udah ada. Jadi makanya tanggal 2 Januari kemarin ke sini sudah transfer penuh. Misalnya ke Tamiang tadi seperti Pak Tito bilang
kita transfer 47 miliar Pak, tapi mereka punya di rekening mereka 132 sehingga mereka punya cash 160. Dari situ sih Tamiang tuh nggak ada kendala uang sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak berani belanja Pak. Tekan juga mereka Pak, kalau itu suruh belanja aja duitnya, mau ngumpulin bunga, nanti ada yang periksa loh. Itu Pak, Mas Pur, itu karena petugasnya yang terdampak, Atau pegawainya Ya. semua terdampak. Jadi kita backup dengan pegawai Kemendagri 100 orang di sana. Ya, Untuk poin saya salah adalah satunya. uang bukan masalah utama sebetulnya. Tapi kami kirim ke semua daerah di Aceh ya. Tanggal 2 tuh udah kita kirim semua. Provinsi 147 miliar. Aceh Barat 50 dan lain-lain. Tamiang seperti saya bilang tadi. Sampai kota Subulus Salam itu 20 miliar ya. Kita sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja 1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak lah kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash aja. Seperti tadi administrasi yang tadi membuat mereka lambat juga. Jadi nggak masalah itu untuk cash. Ini jadi sekarang setiap bulan atau setiap awal bulan kita kirim ke daerah bencana langsung tanpa permintaan ya. Tanpa surat permintaan kita kirim sesuai dengan data setahun sebelumnya. Dari situ kita prediksi. Jadi mereka nggak akan ada kekurangan dana untuk itu. Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2020. Kan saya udah bilang waktu itu akan kita ini ya, kan saya hanya belum berani ngomong ke presiden nih. Tapi ini kan dananya udah ada nih. Jadi dana bukan kendala, Anda pakai aja, nanti saya pasti ngomong atau minta aja Pak Ketua yang ngomong tuh. Pasti lebih cepat. Saya pikir kalau Bapak bisa mutusin sekarang ya kita. Tapi mesti lapor ke presiden apa ya? Bapak lapor ke presiden lah. Saya lapor dikit-dikit. Jadi tapi udah dihitung di kita, hitungannya kita bisa efisiensi kita hilangkan jadi sama dengan tahun lalu. Untuk Aceh ada tambahan 1,7 triliun, 1,8 triliun untuk wilayah Aceh. Karena ini kan daerah bencana, harusnya nggak ada masalah. Jadi menurut saya posisinya seperti itu. Terus untuk pasca bencana kan estimasi awal kebutuhannya 51 triliun. Yang saya dapat sampai sekarang ya, itu bisa dipenuhi dari pemanfaatan alokasi hasil prioritasi, ya itulah prioritasi APBN itu sekitar 50 triliun lebih. Itu uang-uang yang untuk rapat-rapat nggak jelas saya bilang dulu. Kita juga relokasi anggaran untuk infrastruktur, kementerian lembaga dan infrastruktur 2026. Ini diprioritaskan untuk pembangunan kembali infrastruktur di 3 provinsi yang terdampak ini. Kemudian saya bilang tadi BNPB punya cadangan 5 triliun. Tapi saya usul ke kementerian lembaga kayak PU yang lain-lain, kalau ada punya proyek yang di Aceh dipercepat aja. Semua kementerian lembaga jadi nggak ada masalah. Masalah bos dari Kemendikbud tadi di Sedasbud ya? Apa? Dasmen. Ganti dulu ya. Soalnya saya zaman dulu. Taunya Dikbud aja, Dikdasmen. Bos itu pasti kita carikan setelah kita menerima permintaan dari Anda. Jadi Anda percepat permintaannya ke saya, langsung saya keluarkan itu bosnya. Jadi harusnya saya yang balik tanya ke Anda. Untuk Aceh, tolong dipercepat supaya bisa saya keluarkan lebih cepat. Suratnya sudah dikirim Pak Menteri. Sudah dikirim suratnya. Kapan itu? Pak Dirjen. Kapan? Tanggal 7. Tanggal 7? Betul Pak. Tanggal 7 ya Pak? 2 hari yang lalu. Oh, harusnya tanggal 31 Desember, Menteri. tanggal 2 saya keluarin. Pak Menteri. Kalau gitu Anda boleh protes, kalau Bentar. sekarang masih baru. Yang tadi yang diusulkan tuh efisiensi yang transfer ke Aceh, TKD. yang TKD. Ya. Jadi permohonan untuk Tidak dipotong seperti wilayah lain. Oke. Itu kan potongnya cukup besar. Anda kena berapa rata-rata? 30, 40%? Oh, nggak banyak itu. Jadi kita hitung akan ada tambahan sekitar 1,7. Harusnya sih nggak ada masalah. Sekarang tapi nggak terlalu yang gimana? Boleh kan? bentar nih. Boleh. Ya. Ya.
Ya. Halo, selamat pagi Pak. Kalau saya kan nggak bisa telepon, beliau yang bisa telepon. Pak Ketua, saya nanya tadi, Bapak minta persetujuan sama pemerintah. Kayaknya minta persetujuan, jadi clear. Jadi untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak dipotong. Jadi dapat 1,6, 1,7 kalau nggak salah. Ya? Iya. Dulu kan saya janji saya mau bicara, belum sempat ke sana sini soalnya barusan Pak Ketua udah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman Anda semuanya. Ini tindak lanjut rapat kemarin ya. Yang saya lalai baru Pak Ketua yang menjalankan. Terima kasih Pak Ketua. Tapi udah kita hitung semuanya secara anggaran bisa, nggak ada masalah. Terus saya mungkin bicara sedikit Pak tentang ini. Kepres Satgas Percepatan Rehabilitasi. Ini saya cuma mau bacakan sedikit mekanismenya karena banyak yang bingung, saya juga bingung sebetulnya awalnya. Yang saya perlu bacakan di sini, mekanisme kerjanya adalah usulan dari masing-masing bidang disampaikan ketua bidang kepada ketua tim pelaksana. Nanti ketua tim pelaksana menyampaikan usulan kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan. Agak bertele-tele juga ya, tapi kayaknya begini ini prosedurnya ya. Terus anggaran pelaksanaan tugas Satgas diusulkan oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan KL terkait kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Terus segala pendanaan untuk pelaksanaan Kepres ini bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Yang saya ingin bacakan lagi adalah prosedur penganggaran rehab rekon pada DIPA Kementerian Lembaga. Ini beda dengan punya Anda ya. Anda belanja langsung aja. Siap. Yang tadi besok bisa ya. Pak, lagi. Siap, Pak. Sesuai Kepres nomor 1 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Kemenko PMK bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas dan Mendagri sebagai Ketua Tim Pelaksana untuk harmonisasi program bagi kementerian lembaga yang akan menyalurkan bantuan. Yang kedua, berdasarkan program dan rencana kerja anggaran yang telah mendapat persetujuan Satgas,
KL yang mendapatkan penugasan menyampaikan usulan anggaran kepada Menkyu. Jadi karena terus sini Pak. Kemudian yang ketiga, pemenuhan anggaran dapat menggunakan RO khusus dan atau ABT dari BABUN. Ya. Pimpinan Kementerian Lembaga menerbitkan surat keputusan Menteri atau pimpinan lembaga dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menggunakan anggaran yang ada pada RO khusus. Yang kelima, dalam hal anggaran RO khusus tidak mencukupi, Kementerian Lembaga melakukan optimalisasi dari alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Yang keenam, terhadap hal anggaran KL tetap tidak mencukupi, pimpinan KL dapat mengajukan anggaran belanja tambahan kepada Menteri Keuangan. Jadi mungkin itu prosedur yang mesti diikuti oleh kementerian lembaga ke depannya supaya semuanya clear. Mungkin demikian update dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkyu. Sekarang sudah semua ya, sudah menyampaikan, tinggal kita ambil kesimpulan rapat pada siang hari ini. Luar biasa, produktif sekali. Silakan Prof. Izin Pak, izin Pak.